Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, mari kita sama-sama bersyukur hari ini karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menginjak di tahun baru hari ini, tahun 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun ini dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik, Bapa Engkau Baik. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah menyertai kami melewati tahun yang penuh dengan duka, penuh dengan persoalan. Di tahun 2020, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati tahun baru hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menghantar kami, Kau sudah menolong kami, Kau sudah menyertai kami di sepanjang tahun yang sudah lewat. Dan kami boleh masuk di tahun yang baru hari ini. Kiranya berkat Allah turun atas kami semuanya, seluruh umat jemaat anak-anak Budi Sedayu. Biarlah kami semua mendapat rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Perkenanan yang daripada Allah ada pada kami semuanya. Berkati ibadah kami hari ini, ibadah mengawali tahun 2021. Tuhan memberkati kami semuanya, ampuni dosa kami. Urapi kami semuanya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, tahun yang baru, tahun 2021. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama karena Tuhan Allah yang baik menyertai kita. Melewati hari-hari kita memberikan yang kurang. Haleluya. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Amin. Minggu lepas minggu aku cinta padanya. Haleluya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan. Haleluya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Amin. Bulan lepas bulan aku cinta padanya. Oh Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun. Haleluya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Amin. Tahun lepas tahun aku cinta padanya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, dan tahun-tahun kita akan lewati bersama dengan Tuhan, dan Allah akan memberikan penyertaannya dan pertolongannya kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Kita mau sambut firman Allah, dan kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, agar Allah menyatakan rencana-Nya, kehendak-Nya atas hidup kita semuanya, dan memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita semuanya. Yesus sungguh berarti. Haleluya.
selalu menjaga. Amin. Dia tak pernah meninggalkan. Amin. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku. Agar bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya Dia selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hatiku. Ada Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kita nyanyikan sekali lagi. Amin. Jalan kehidupan ini, sudah sendiri berganti. Percayalah Yesus selalu menjaga. Amin. Haleluya. Dia takkan pernah meninggalkan. Selalu hadir dalam hidupku. Dia Tuhan yang menuntunku. Angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya. Amin. Firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Ada Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Katakan hari ke hari terasa kasih-Nya. Amin. Firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidup. Betapa damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Katakan jadikan hidup ini berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
hari-hari kami telah kami lewati bersama Bapa. Ada suka dan duka, ada persoalan, ada proses yang terjadi. Tapi ya Tuhan, tidak memadamkan iman kami, cinta kami kepada Tuhan. Engkau tetap Allah kami. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Allah kami dan Tuhan serta Juru Selamat kami. Dan kami mau tetap percaya dan setia kepada-Mu Bapa. Berkati kami semua seluruh umat-Mu. Biarkan kami menjadi umat Allah yang taat, setia, dan takut kepada Tuhan. Mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama hari ini. Dan firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan memberikan harapan baru kepada kami. Urapi hamba Tuhan yang akan melayani. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Di tahun yang baru ini kita bisa bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Itu adalah sebuah anugerah besar bagi kita semua. Saudara, dimanapun saudara berada, yang telah memberikan waktu, mengalokasikan waktunya pada pagi hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini, kiranya Tuhan mendengar dan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2020 dengan segala kenangan sudah kita lewati. Kita masuk dan sudah masuk di tahun 2021 dengan banyak hal yang masih menerka-nerka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi baik secara personal maupun secara umum di dunia ini. Tetapi saya boleh katakan, seperti firman yang sering saya sampaikan kepada kita, kita ini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya di mana? Kita ini adalah anak Tuhan. Ada satu pribadi yang selalu mengulurkan tangannya untuk memegang kita. Jadi izinkan Tuhan pegang tangan kita, karena Dia pribadi yang kuat dan Dia tidak akan melepaskan kita asal kita mau tetap di dalam Tuhan. Karena itu, mengawali tahun 2021 ini, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Ini menjadi ayat pembuka bagi kita mengawali tahun 2021 ini. Saya akan bacakan demikian. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, saya akan tegaskan. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mungkin masih hangat dalam ingatan kita, 2020 penuh dengan warna, penuh dengan kesulitan, penuh dengan beban yang berat. Ada orang yang mengatakan, di tahun 2020, hidup kita berat. Kita menerima beban yang berat. Tapi di tahun 2021, kata berat itu, jikalau dibumbui dengan satu kata, R, bukan berat lagi, tetapi berkat. Jadi kalau saya dan saudara, kalau kita perhatikan berat, kita tambahin kata K di situ. Berarti berkat. Apa itu K? K itu Kristus.
Jadi kalau saya dan saudara di tahun 2021 menghadirkan di dalam hidup kita pada waktu kita menghadapi beban yang berat dan ada Kristus, maka beban yang berat itu akan diubah menjadi berkat. Karena firman Tuhan mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu tema firman Tuhan atau renungan singkat pada pagi hari ini saya sampaikan kepada kita, masa depan yang penuh harapan. Mungkin di satu sisi saya dan saudara bisa berpikir begini, apakah dengan bergantinya tahun 2020 menjadi 2021 sudah ada perubahan kenyataan hidup? Apakah corona langsung lenyap dari muka bumi? Enggak. Secara kasat mata, corona masih ada. Secara kasat mata, kejahatan masih ada. Secara kasat mata, manusia masih gemar, masih doyan melakukan dosa. Secara kasat mata, manusia masih banyak yang abai dengan Tuhan. Tetapi saya, seperti pernyataan Yosua, saya dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. 2021 mungkin masih ada dalam bayang-bayang, dalam angan-angan kita, karena kita baru masuk satu hari ini. Kita tidak tahu seperti apa ke depannya, tetapi menjadi satu kekuatan kita. Kita adalah anak Tuhan, ada tangan yang kuat, selalu siap memegang tangan kita. Di mana kehadiran Tuhan menjadi satu informasi bagi saya dan saudara bahwa harapan masa depan itu lebih baik. Karena harapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Harapan kita itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau Yesus sudah kita jadikan menjadi pengharapan, maka masa depan itu akan ada dan tidak akan hilang. Ada beberapa janji firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sebagai acuan, panduan atau rujukan kita akan masuk di tahun 2021 ini. Yang pertama, saya akan coba bacakan, dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan itu mengatakan di dalam kitab ayat pasal 42. Di sana dikatakan kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Baru kemudian di dalam Yosua pasal 3, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kemudian ada lagi ayat yang lain yang mengatakan, bukan engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Jadi, saudara, masih ada beberapa ayat yang perlu kita renungkan sebagai acuan bahwa Tuhan berjanji, baik itu kepada pribadi maupun kepada kita bersama, bahwa Allah punya rancangan secara personal. Rancangan Allah itu harus kita sambut dengan baik, harus kita respon dengan baik. Ibarat begini, saya berikan contoh begini. Ketika ada peraturan itu, katakanlah peraturan undang-undang lalu lintas. Peraturan undang-undang lalu lintas. Undang-undang itu diberikan kepada semua masyarakat, berlaku untuk seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Tetapi
secara pribadi, ketika kita mengendarai kendaraan dan kita patuh terhadap aturan lalu lintas itu, maka manfaatnya adalah untuk diri kita. Tetapi sebenarnya bukan untuk diri kita saja. Manfaatnya juga menyelamatkan orang lain. Itu yang saya katakan tadi, firman Tuhan diberikan secara umum, tapi ketika kita merespon secara pribadi, maka firman Tuhan itu, kuasa Tuhan itu juga akan sampai kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita semua, dikatakan karena masa depan, ayat yang masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang, perlu saya dan saudara respon. Perlu saya dan saudara sambut 2020 saja. 2020 saja kita sudah melewati betapa kita mengeluarkan banyak energi. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap sehat. Dan sampai hari ini kita bisa menyeberang di tahun 2021. Itu adalah pembuktian bahwa Tuhan secara personal, secara pribadi sudah membuktikan pertolongannya kepada kita. Terus apa yang kita lakukan? Yang saya dan saudara perlu lakukan, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan belajar juga membenahi diri dengan cara menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika seseorang sukses melakukan kehendak Tuhan atas dirinya, saya yakin keajaiban yang dari Tuhan akan menghampiri kita. Doa kita pun lebih berpotensi dikabulkan oleh Tuhan. Harapan kita akan menjadi sebuah kenyataan karena yang mewujudkan harapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena janjinya sudah sampaikan kepada kita. Hidup di dunia ini memang tidak luput dari banyak masalah. Tetapi ingat, masalah itu bisa seperti penyakit, musibah, bahkan masih banyak yang lain-lain. Tapi ingat, saya dan saudara punya keistimewaan. Kita punya Tuhan. Nah, karena kita punya Tuhan, maka kita tidak kekurangan pertolongan dari Tuhan. Tadi saya katakan buktinya hari ini. Kalau detik-detik kita meninggalkan tahun 2020 dan memasuki 2021, itu luar biasa. Dan kami sebagai hamba Tuhan dan keluarga, kami sudah lakukan tadi malam mulai jam 11 sampai jam setengah 1. Di situ kita evaluasi diri, di situ kita dengan harapan-harapan, kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Rasanya seperti merdeka, bisa masuk di tahun 2021. Sementara sebagian orang, teman-teman saya, tidak bisa masuk 2021 karena sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan ke surga. Karena itu, saudara, dimanapun saudara berada, belajarlah bersyukur. Dan selalu belajar memperbaiki diri, membenahi diri. Yang tidak baik, jangan pertahankan. Yang baik, tingkatkan. Saya yakin benar firman Tuhan ini, karena masa depan tidak akan hilang, sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua. Saya ingin kita masuk kepada firman Tuhan, terutama sebenarnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama, tetapi karena masih terbatas oleh tempat, kami akan mewakili ibadah perjamuan kudus hari ini. Imanilah, sekalipun saudara tidak menerima roti dan anggur, kami mewakili semua jemaat, supaya semua jemaat dengan iman yang sama, kita diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita langsung berdiri. Kita akan
Langsung saja kepada firman Tuhan. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Perjamuan kudus kita lakukan karena diperintahkan. Tujuannya adalah mengenang, memperingati bahwa Tuhan Yesus pernah mati untuk kita. Tuhan Yesus pernah berkorban untuk kita. Itulah besarnya kasih Tuhan. Rela mati untuk kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita sudah korbankan untuk Tuhan? Mungkin kita baru berkorban masalah waktu. Itu pun masih banyak orang yang masih mengabaikannya. Tapi kesadaran ini perlu kita pelihara dan kita tunggu. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cawan di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan yakin dan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lagu nomor 3. Yesus sungguh berarti bagi kita semua sepanjang jalan kehidupan ini. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sepanjang jalan kehidupan percayalah Yesus sanggup menjaga, Dia takkan pernah tinggalkanmu. Dia takkan pernah tinggalkanmu. Selalu hadir, selalu hadir dalam hidupmu. Amin. Dia beruntung akan diriku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari demi hari rasa kasihnya imannya Yesus yang cantik. Oh betapa indahnya
dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu yang telah memberikan kami kesempatan memasuki tahun 2021. Dan sebagai ucapan syukur kami datang kepada Tuhan beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai nasihat yang menjadi rujukan dalam hidup kami. Di saat kami melangkah di tahun 2021 ini dengan berbagai persoalan yang ada, kami tidak perlu takut dan ragu karena ada Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Kalau kami belajar bersyukur, kalau kami belajar berbenah diri, kalau kami belajar memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan, masa depan kami tidak akan pernah hilang. Selalu ada buat kami, karena Engkaulah pengharapan kami yang sesungguhnya. Semua adalah Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya kawal mereka, jaga, pelihara, serta Engkau berkati mereka. Cita-cita mereka, masa depan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada yang sakit, jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang susah, hiburkan. Kalau ada yang kekurangan, Engkau datang mengadakan apa yang mereka perlukan. Ini doa kami Tuhan. Sampaikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, firman berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kami, mari semua datang ke sini. Ya. Ayo. Ya. Kami atas nama keluarga Gembala PPDI Immanuel Sudayu mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat tahun baru juga Bapak, Mama Gembala, keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yonis, selamat tahun baru. Reka, Burgu, selamat tahun baru nak. Alfred, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru semuanya. Ya, oke. Selamat tahun baru Kak Al. Selamat tahun baru Reka. Ini yang lain-lain. Ayat-ayat Alkitab besok minggu ya. Nanti kita coba desain bagaimana caranya untuk pendistribusian ayat-ayat firman Tuhan ya.